Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan tentang materi kebudayaan untuk kelas 8 tingkat MTS atau SMP. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mengajarkan tentang pengertian terlebih dahulu, yaitu pengertian kebudayaan. Apa yang dimaksud dengan kebudayaan? Nah, kebudayaan ini berasal dari bahasa Sangsekerta yang berarti budaya. Budaya itu yaitu bentuk jamak dari kata budi yang berarti akal. Nah, kemudian dapat diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi atau akal. Itu salah satu pengertian secara istilah tentang kata kebudayaan. Ada pengertian kebudayaan berdasarkan pengertian-pengertian lainnya, yaitu menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut ahli yang bernama Kunchoro-Ningrat. Beliau mengatakan kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Ada ahli lain selain dari Kunchoro-Ningrat, yaitu menurut Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi. Nah, pengertian kebudayaan ini adalah semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat itu sendiri. Berdasarkan wujudnya, kebudayaan itu dapat digolongkan menjadi dua, yaitu yang bersifat abstrak dan yang bersifat konkret. Apa kebudayaan yang bersifat abstrak? Nah, kebudayaan yang bersifat abstrak ini ada di dalam pikiran manusia sehingga tidak dapat diraba ataupun difoto. Itu yang bersifat abstrak atau yang tidak bisa dilihat. Yang kedua yaitu kebudayaan yang bersifat konkret. Kebudayaan yang bersifat konkret itu wujudnya berpola dari perbuatan dan aktivitas manusia dalam masyarakat. Nah, itu yang bersifat konkret. Itulah dua wujud kebudayaan. Ada unsur-unsur dari kebudayaan itu sendiri. Nah, di dalam unsur-unsur ini ada seorang ahli yang bernama Clyde Plukon yang menyebutkan terdapat 7 unsur kebudayaan, yaitu pertama, unsur-unsur kebudayaan itu adalah peralatan atau perlengkapan hidup manusia seperti pakaian, perumahan, alat-alat rumah tangga, alat-alat produksi, transportasi, dan lain sebagainya. Terus yang kedua yaitu mata pencaharian hidup atau sistem ekonomi, yaitu berupa pertanian, peternakan, sistem produksi, dan sistem distribusi. Adapun yang ketiga yaitu sistem kemasyarakatan, yaitu lebih dikenal dengan sistem kekerabatan atau sistem organisasi politik. Kalau ingin tahu tentang sistem kekerabatan, adalah sistem yang ada pada keluarga, baik dari pihak ayah ataupun dari pihak ibu. Dan ada juga sistem hukum dan sistem pernikahan. Ini juga dipelajari dalam sistem kemasyarakatan. Adapun yang keempat adalah bahasa. Nah, bahasa ini ada dua macam, yaitu bahasa lisan maupun bahasa tertulis. Terus selanjutnya yaitu yang kelima, kesenian. Kesenian ini ada seni rupa, seni musik, seni suara, dan juga seni gerak. Dan yang keenam adalah sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan sangat penting bagi kehidupan manusia, karena apabila orang ingin mengetahui hal-hal yang sifatnya baru atau belum dimengerti, itu salah satu unsur dari kebudayaan. Maka sistem pengetahuan sangat penting untuk kita. Dan yang terakhir yaitu sistem kepercayaan atau religi, karena setiap makhluk hidup harus mempunyai sistem kepercayaan atau percaya dengan adanya Tuhan, sebagaimana tercantum dalam Pancasila sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, apa penyebab dari perbedaan kebudayaan di setiap daerah? Nah, terdapat banyak sekali sejumlah penyebab perbedaan tersebut.
Salah satunya atau diantaranya yang pertama yaitu keadaan geografis. Keadaan geografis yang menyebabkan perbedaan kebudayaan. Ada di wilayah Asia, ada di wilayah Eropa, Amerika, Afrika, dan lain sebagainya. Nah, setiap keadaan geografis setiap benua itu mempunyai struktur perbedaan kebudayaan masing-masing, khususnya setiap sukunya atau etnik atau ras atau suku bangsa itu sendiri. Terus yang kedua, pengaruh dari kebudayaan asing. Nah, pengaruh kebudayaan asing ini juga penting dalam perbedaan kebudayaan karena setiap negara itu mempunyai kebudayaan yang berbeda-beda. Terkadang kebudayaan itu akan masuk di setiap negara dengan unsur-unsur baru yang bisa disebutkan yang namanya perbedaan dari setiap kebudayaan-kebudayaan itu sendiri, seperti asimilasi, difusi, itu salah satu unsur pengaruh dari kebudayaan. Dan yang terakhir adalah keadaan iklim. Keadaan iklim ini sangat penting karena itu yang mempengaruhi unsur kebudayaan. Karena iklim ini mempengaruhi juga setiap daerah dari perbedaan kebudayaan itu sendiri. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya tentang pengertian kebudayaan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.